Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seftiawati Nuriatun Nikmah dari kelas 2021D dengan NPM 212151518, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai garis singgung persekutuan dua lingkaran. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya ingin bertanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah nggak sih saat bersepeda di tengah jalan, rantainya putus atau lepas? Dengan mempelajari materi garis singgung persekutuan dua lingkaran, kita bisa tahu nih penyebab dari putusnya atau lepasnya rantai pada sepeda. Selain itu, penerapan dari garis singgung persekutuan dua lingkaran juga dimanfaatkan pada alat timba air tradisional atau katrol majemuk yang untuk mempermudah pengangkatan barang. Nah, itu dia teman-teman, beberapa contoh pengaplikasian materi garis singgung persekutuan dua lingkaran pada penerapan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan materi yang pertama. Pertama-tama, di sini kita akan menentukan pengertian garis singgung. Yang kita perlu perhatikan di sini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat U, lalu ada juga garis G yang dimana tegak lurus dengan jari-jari lingkaran tersebut. Dimanapun jari-jari tersebut berada, maka garis G akan selalu tegak lurus dengan jari-jari atau diameter lingkaran tersebut. Nah, apabila garis G ini kita tarik ke atas, ini akan memotong di dua titik, tetapi ketika kita tarik ke atas sampai titik V, ini akan memotong pada satu titik. Dari uraian yang di atas menggambarkan definisi dari garis singgung lingkaran, yaitu yang pertama, titik pada lingkaran yang dilalui garis singgungnya dinamakan titik singgung lingkaran, yaitu di sini di titik V. Nah, lalu setiap garis singgung lingkaran selalu tegak lurus pada diameter atau jari-jari yang ditarik melalui titik singgung. Nah, seperti ini akan selalu tegak lurus dengan jari-jari atau diameter lingkaran. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, yang dimana di sini ada sebuah lingkaran dan ada dua buah lingkaran, yaitu lingkaran A dan lingkaran B, yang dimana dipisahkan oleh garis AB sepanjang 10 cm. Untuk garis singgung persekutuan luar yaitu berada pada titik D dan titik C, yaitu sepanjang L atau panjang DC. Nah, lalu untuk mencari panjang DC ini, kita perlu bantuan garis bantu GSPL atau garis bantu garis singgung persekutuan luar, yang dimana berada pada titik E yang dihubungkan pada titik B, maka akan membentuk sebuah lingkaran segitiga siku-siku. Nah, dari sini kita memperoleh rumus dengan memanfaatkan garis siku-siku tersebut, yaitu segitiga siku-siku EAB. Lalu untuk rumusnya menjadi EB kuadrat sama dengan BA kuadrat dikurang AE kuadrat, yaitu merupakan rumus Pitagoras. Maka untuk EB sama dengan akar dari BA kuadrat dikurangi AE kuadrat, yang dimana EB di sini yaitu sepanjang L, untuk BA yaitu sepanjang P2, lalu dikuadratkan, dikurang dengan AE. AE ini merupakan jari-jari lingkaran A dikurang dengan jari-jari lingkaran B, maka menjadi AD dikurang dengan ED. ED di sini sejajar dengan BC, yang itu merupakan jari-jari lingkaran B, maka ED di sini sama panjangnya dengan BC, yaitu RB. Maka L sama dengan akar P kuadrat, P2 kuadrat dikurang dengan AD, yaitu RA atau jari-jari lingkaran A dikurang dengan jari-jari B kuadrat. Maka rumus dari GSPL dua lingkaran atau garis singgung persekutuan lingkaran
garis singgung persekutuan lingkaran pada dua lingkaran, yaitu L sama dengan akar P2 kuadrat dikurang jari A dikurang dengan jari-jari B kuadrat. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan garis singgung persekutuan dalam pada dua lingkaran. Nah, di sini ada lingkaran A dan lingkaran B yang dihubungkan oleh garis AB sepanjang 10 satuan. Lalu untuk garis singgungnya yaitu D, untuk jari-jarinya yaitu RA2, maksudnya ini jari-jari lingkaran A kedua. Nah, yang pertama kan tadi di GSPL. Nah, sekarang GSPD. Nah, kita misalkan RA2 atau lingkaran kedua. Nah, lalu untuk mencari D ini kita perlu bantuan garis, yaitu garis putus-putus merah ini. Nah, apabila kita perhatikan, maka akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, dari sini kita bisa memanfaatkan rumus Pitagoras. Nah, di sini kita bisa maka pada segitiga siku-siku FAB, untuk rumus Pitagorasnya menjadi FB kuadrat sama dengan BA kuadrat dikurang AF kuadrat, maka diperoleh FB-nya sama dengan akar dari BA kuadrat dikurang AF kuadrat. Nah, FB di sini yaitu sepanjang D, nah lalu BA di sini sepanjang P2, maka dikuadratkan lalu dikurang dengan jari-jari lingkaran A ditambah dengan jari-jari lingkaran B. Oke, baik, yang selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal. Nah, yang pertama, soalnya yaitu diketahui dua lingkaran jari-jari lingkaran yang masing-masing 10 cm dan 6 cm. Jika jarak antara kedua pusat lingkaran adalah 20 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah... Nah, jadi kita misalkan bentuk lain dari rumus soal sebelumnya adalah D sama dengan akar dari P kuadrat dikurang jari-jari lingkaran besar ditambah dengan jari-jari lingkaran kecil kuadrat. Maka D diperoleh D sama dengan akar dari, nah, kedua pusat lingkaran, maksudnya ini jarak, berarti di sini panjang jarak kedua lingkaran tersebut yaitu 20 cm, maka P-nya yaitu 20 kuadrat dikurang dengan yang pertama ada lingkaran dengan jari-jari 10 cm dan 6 cm, otomatis jari-jari lingkaran yang besar yaitu 10 dan jari-jari lingkaran yang kecil yaitu 6, maka dikurang dengan dalam kurung 10 ditambah 6 kuadrat, maka untuk D sama dengan akar dari 20 pangkat 2 atau 20 kuadrat itu 4, hasilnya 400. Nah, lalu untuk 10 tambah 6, 16, lalu dikuadratkan menjadi 256. Maka untuk D sama dengan 144. Nah, untuk akar dari 144 ini hasilnya yaitu 12. Maka untuk garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut yaitu 12 cm. Nah, lanjut kita ke soal yang berikutnya, yaitu panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 24 cm dan jarak kedua pusatnya adalah 26 cm. Nah, lalu jika panjang salah satu jari-jari lingkaran 6 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang lain. Nah, di sini baru ada satu jari-jari lingkaran diketahui. Nah, lalu juga diketahui juga panjang garis singgung dan juga panjang salah satu. Oke, kedua pusatnya. Oke. Nah, maka untuk penyelesaiannya yaitu D garis singgung sama dengan 24 cm. Nah, lalu P atau kedua jarak lingkaran tersebut yaitu 26 cm. Nah, lalu ada R. Kita belum tahu R tersebut
merupakan jari-jari terbesar atau jari-jari terkecil. Coba kita perhatikan lagi pada soalnya. Nah, karena pada salah satu jari lingkaran, jadi kita belum tahu itu 6 cm ini jari lingkaran besar atau lingkaran kecil. Jadi bisa kita selesaikan dengan rumus D sama dengan akar dari P kuadrat dikurang dengan R ditambah R kecil kuadrat, atau D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R tambah R kecil kuadrat. Maka D-nya itu tadi sudah diketahui, yaitu 24, maka 24 kuadrat yaitu 242, lalu untuk P-nya yaitu 26, maka 26 kuadrat yaitu 262 dikurang dengan 6 ditambah R dikuadratkan, maka menjadi 576 sama dengan 676 dikurang dengan dalam kurung 6 tambah R kuadrat. Masalah. Nah, oke, untuk soal yang kedua yaitu panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 24 cm dan jarak kedua pusatnya adalah 26 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran 6 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang lain. Jadi yang di sini yang diketahui yaitu D atau panjang garis singgungnya yaitu 24 cm, dan lalu untuk P atau jarak kedua lingkaran tersebut yaitu 26 cm. Nah, lalu salah satu jari-jari lingkarannya adalah 6 cm, maka yang ditanya itu jari-jari lingkaran yang lainnya. Maka untuk rumusnya kan D atau garis singgung sama dengan panjang jarak kedua lingkaran yaitu P kuadrat dikurang dengan jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari yang lainnya dikuadratkan. Nah, maka D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang dalam kurung R besar ditambah R kecil kuadrat. Nah, D-nya itu 24, maka D kuadrat sama dengan 24 kuadrat. Nah, untuk P kuadratnya, P-nya adalah 26, maka 26 kuadrat dikurang dengan R yaitu 6 ditambah dengan jari-jari lainnya yaitu R kuadrat. Maka 24 kuadrat yaitu 576, untuk 26 kuadrat yaitu 676 dikurang dengan 6 ditambah R kuadrat. Maka yang dalam kurung ini kita pindah ruaskan, atau kedua ruas ini kita tambahkan dengan dalam kurung 6 ditambah R kuadrat. Maka 6 tambah R kuadrat sama dengan 676. Nah, lalu kedua ruas juga kita kurangkan dengan 576, maka diperoleh 6 ditambah R kuadrat sama dengan 676 dikurang 576 yaitu 100, maka 6 tambah R sama dengan akar dari 100, diperolehlah 6 tambah R akar 100 itu 10, maka R-nya sama dengan 10, kedua ruas kita kurangkan dengan 6, maka 10 kurang 6 yaitu 4. Jadi panjang jari-jari yang lain adalah 4 cm. Lanjut pada soal nomor 3, ada ini 2 buah roda dililit dengan tali. Nah, jadi kalau dililit seperti ini artinya tidak ada jarak di antara kedua lingkaran tersebut. Maka diperkirakan panjang tali yang melilit roda-roda tersebut. Yang ditanyakan yaitu garis singgungnya atau panjang tali yang merah ini, tali yang melilit pada roda tersebut. Nah, jadi untuk pembahasannya
Nah, untuk garis yang biru ini sama dengan 2R atau 2 jari-jari lingkaran tersebut. Nah, misalnya kita ini dibagi menjadi beberapa bangun, yaitu yang pertama ada setengah lingkaran, kita bagi menjadi setengah lingkaran dengan sebuah persegi. Maka di sini kita bisa mencari keliling dari persegi dan keliling dari dua setengah lingkaran tersebut, yaitu yang pertama setengah lingkaran di sebelah kiri dan yang kedua ada setengah lingkaran di sebelah kanan. Maka panjang tali yang melilit roda sama dengan P sama dengan 2R ditambah 2R ditambah setengah K ditambah setengah K, atau P-nya ini panjang talinya sama dengan keliling persegi ditambah dengan keliling 2 setengah lingkaran. Maka untuk keliling perseginya yaitu 2R ditambah 2R. Nah, untuk keliling setengah lingkarannya yaitu setengah K ditambah setengah K. Maka P sama dengan 4R ditambah K. Nah, untuk K-nya ini kita balik lagi. K-nya ini sama dengan 2R. 2PR, atau ini kan keliling lingkaran ya, keliling lingkaran itu 2PR. Nah, karena setengah maka 2 kali setengah itu menjadi K. Maka di sini hanya K saja, tidak ada setengahnya lagi karena setengah lingkarannya itu ada 2. Maka setengah lingkaran ditambah setengah lingkaran kan itu kan sama aja satu lingkaran. Maka P sama dengan 4R ditambah 2PR atau keliling satu lingkaran yaitu 2PR, maka sama dengan P dikali maka sama dengan 4 dikali 21. Nah, 21 ini merupakan R, jari-jari yang seperti ketahui di soal, yaitu jari-jarinya 21 cm. Maka 4 dikali 21 ditambah dengan 2 dikali 22 per 7, 22 per 7 ini merupakan pi, nilai pi. Nah, lalu 21 ini merupakan R. Nah, maka menjadi 4 kali 21 yaitu 84 ditambah dengan 2 kali 22 per 7 dikali 21 hasilnya itu 132. Maka untuk hasil dari malahan 24 ditambah 132 yaitu 216 cm. Maka panjang tali yang melilit roda tersebut sepanjang 216 cm. Nah, yang selanjutnya nomor 4. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ada lingkaran A, lingkaran besar ya. Lalu lingkaran B yaitu lingkaran kecil. Nah, maka lalu ada garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran yaitu sepanjang PQ. Maka diketahui di soal untuk panjang PQ sama dengan 20 cm, untuk AB sama dengan 25 cm dan AP sama dengan 9 cm. Nah, lalu untuk perbandingan luas lingkaran berpusat di A dengan luas lingkaran berpusat B. Oke, berarti di sini kita suruh mencari perbandingan ya, perbandingan. Nah, untuk pembahasannya, seperti yang kita tahu, untuk rumus GSPD atau garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran yaitu D kuadrat atau garis singgung atau GSPD kuadrat sama dengan P kuadrat. Nah, P ini panjang atau jarak kedua lingkaran, yaitu P kuadrat dikurang dengan jari-jari lingkaran besar ditambah dengan jari-jari lingkaran kecil kuadrat. Maka untuk jari-jari lingkaran kecilnya bisa kita peroleh D-nya yaitu diketahui di soal yaitu 20.
maka D kuadrat sama dengan 20 kuadrat sama dengan P. Jarak kedua lingkarannya itu 25, maka P kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang dengan jari-jari lingkaran besarnya itu 9 ditambah dengan jari-jari lingkaran kecilnya belum kita tahu, maka R kita tuliskan lagi R di dalam kurung kuadrat, maka 9 ditambah R dalam kurung kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang 20 kuadrat. Maka untuk 9 ditambah R dalam kurung kuadrat sama dengan 625 dikurang 400. Menjadi 9 ditambah R kuadrat sama dengan 225. Maka 9 ditambah R sama dengan akar dari 225. Maka untuk 9 tambah R sama dengan 15. Untuk R-nya kita peroleh 6 cm, yaitu dari 15 dikurang 9. Maka untuk perbandingan luasnya kita cari dulu luas A. Nah, kita bandingkan luas A dan luas B. Nah, juga dengan kita sama dengankan perbandingan dari jari-jari lingkaran tersebut, yaitu RA dibanding RB dikuadratkan sama dengan 9/6 kuadrat sama dengan 3/2 kuadrat, yaitu sama dengan 9 dibanding 4. Maka untuk perbandingan jari-jari kedua lingkaran tersebut yaitu 9/4. Nah, lalu untuk soal yang terakhir yaitu kita perhatikan gambar berikut. Nah, jadi di sini diketahui garis singgung luarnya yaitu sepanjang peki. Nah, lalu untuk jari-jari lingkaran kecilnya itu 5 cm dan jari-jari lingkaran besarnya yaitu 7 cm dan jarak kedua lingkaran tersebut sejauh 14 cm. Untuk pembahasannya, yang pertama untuk mencari luas trapesium kita harus mengetahui tinggi trapesium peki terlebih dahulu, lalu yang merupakan garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran. Nah, seperti yang diketahui di soal yaitu jari-jari B atau jari-jari lingkaran B sama dengan RQ sama dengan 7 cm dan RK jari-jari lingkaran K sama dengan SP sama dengan 5 cm dan P atau jarak kedua lingkaran yaitu 14 cm. Maka diperoleh untuk PQ kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang dengan jari-jari B dikurang dengan jari-jari K kuadrat, maka sama dengan 14 kuadrat dikurang dalam kurung 7 dikurang dengan 5 kuadrat, maka sama dengan 196 dikurang 4 yaitu 192. Maka untuk PQ-nya kita peroleh akar dari 192 yaitu 8 akar 3 cm. Dengan demikian untuk luas SPQR-nya yaitu SP ditambah QR per 2 dikali PQ sama dengan 5 ditambah 7 dibagi 2 dikali 8 akar 3, maka 5 tambah 7 yaitu 12 dibagi 2 yaitu 6, maka 6 dikali 8 akar 3 sama dengan 48 akar 3 cm kuadrat. Jadi luas trapesium SPQR sama dengan 48 akar 3 cm kubik. Nah, itu dia teman-teman beberapa contoh soal dari materi garis singgung persekutuan dua lingkaran ya. Mungkin dicukupkan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.